Baik, kita berjumpa lagi di acara Help Me Out. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, hari yang luar biasa, kita kedatangan kembali Mr. X yang sudah lama tidak berjumpa. Dari mana nih Mr. X? Silakan. Lagi di rumah aja nih Bang. Lagi pandemik. Soalnya saya lagi mematuhi aturan pemerintah supaya tetap di rumah saja gitu. Pak juga pakai masker ya. Ya, tetap harus pakai masker. Protokol 5M. Jangan lupa kalau makan maskernya dibuka. Bulan nih Bang ya, nggak ketemu ya. Oh iya. 1 bulan nggak berjumpa. Jangan lupa kalau makan maskernya dibuka ya. Oh iya Bang, siap pasti. Oke, baik. Silakan Mr. X akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita pada malam hari ini. Bang Yansen sehat ya? Sehat semua, mantap. Jadi gini Bang ya, kenapa ya pemakai narkoba ini sering dilabelin ya, mereka inilah mantan pecandu gitu, seumur hidup mereka di label seperti itu, dicap seperti itu. Mereka sebagai orang yang rentan jatuh walaupun sudah lama berhenti gitu. Jadi tapi masih dicap orang ya seperti itu. Ya. Pecandu gitu. Ya, betul sekali ya. Sebagai seorang pecandu atau mantan pecandu narkoba, memang ada seringkali diberikan sebuah label bahwa seumur hidup menanggung beban ya. Seumur hidup menanggung beban bahwa suatu saat nanti ada kemungkinan besar bisa kembali lagi untuk jatuh pakai narkoba lagi atau relapse. Memang ada begitu banyak pecandu narkoba pada akhirnya kembali lagi. Bahkan BNN mengatakan 70% orang yang sudah berhenti pakai narkoba ada kemungkinan besar dia bisa kembali jatuh lagi pakai narkoba. Dan apa yang disebut sebagai masa aman dari seorang pecandu narkoba itu dikatakan oleh BNN 5 tahun itu baru agak aman kalau dia berhentinya selama 5 tahun. Tetapi sebelum 5 tahun itu belum tentu aman. Nah, bisa bayangkan 5 tahun aja itu baru agak aman loh. Ya artinya pikulan seumur hidup seorang pecandu itu adalah bebannya, tantangannya tidak mudah bahwa suatu hari dia bisa kembali lagi relapse. Makanya kita perlu melihat karena kerentanan daripada hidup seorang pecandu narkoba, butuh sekali kehidupan orang yang sudah berhenti dari narkoba ini harus menjaga kehidupannya. Ya, misalnya komunitasnya bagaimana, apakah terjaga supaya tetap clean, bagaimana dengan kehidupan rohaninya? Apakah betul-betul mempunyai kegiatan rohani yang dekat dengan Tuhan? Terus lalu kemudian apakah dia memanage sugesti-sugesti yang datang yang seringkali bisa menggoda dia untuk pakai kembali. Nah, itu penting sekali ya. Makanya seorang pecandu seringkali dilabel bahwa seumur hidup tantangannya cukup besar, bisa kembali lagi jatuh. Saya rasa itu sih. Betul Bang ya. Ya, berarti memang itulah konsekuensinya ya, harus menanggung cap seperti itu gitu, dilabelin orang seperti itu ya. Nah terus gini Bang ya, apakah orang yang candu ya itu wajib masuk ke pembinaan gitu, masuk ke tempat rehabilitasi? Ada nggak sih orang yang bisa sembuh gitu, bisa terbebas dari ikatan-ikatan tanpa harus masuk ke tempat rehabilitasi? Gimana menurut Bang Yansen gimana? Ya, ada nggak orang yang bisa sembuh dari narkoba tanpa masuk rehabilitasi atau pit stop? Ada, betul. Ya. Ada beberapa orang yang saya sendiri kenal bahwa mereka tanpa masuk rehab pecandu narkoba ya, mereka bisa berhenti. Ya, saya ketemu beberapa orang. Tetapi dalam kasus mereka itu punya penyesalan yang sangat tinggi. Ya, penyesalan yang betul-betul sangat tinggi sekali dan kesadaran yang sangat tinggi. Dan biasanya orang yang memutuskan berhenti adalah orang yang betul-betul sudah capek, sudah lelah sekali, dan mentok dalam kehidupannya. Bisa saja banyak hal. Ya, yang saya ketemukan kasus-kasus adalah
bahwa kehidupannya sudah tidak ideal lagi. Misalnya contoh masuk ke dalam penjara, ada yang berhenti. Misalnya sakit, jatuh sakit, berhenti dari narkoba. Berhenti dalam keadaan baik-baik saja nggak ada satu atau dua. Tetapi mereka menggunakan narkoba hanya social user. Hanya menggunakan narkoba sesekali pakai, bukan pecandu berat. Nah, sehingga biasanya mereka lebih mudah untuk berhenti. Kesadarannya tinggi, penyesalan dan pertobatannya itu juga ada. Nah, kalau bicara tentang kapan kita bisa dikategorikan harus masuk ke pit stop atau rehabilitasi, tempat pemulihan. Pada saat seorang pecandu itu sudah tidak mampu hidup normal sebagaimana mestinya. Itu yang harus dicatat. Orang yang hidupnya sudah tidak normal, dia pasti tidak lagi mau bertanggung jawab atas orang lain, keluarganya maupun dirinya sendiri. Dia udah nggak peduli. Itu sudah harus dikategorikan masuk rehab. Lalu kemudian selain daripada itu, mulai mengurung diri. Ya, kalau ada pecandu yang mulai itu eksklusif mengurung diri, ya tidak mampu lagi bersosialisasi, tidak mampu lagi berteman dengan baik dan mulai tutup dirinya, maka itu sudah dikategorikan dia juga layak untuk harus direhabilitasi. Kemudian yang lain juga hilang pekerjaan, sudah lagi nggak mampu bekerja. Kalau nggak bekerja kan nggak ada masa depan. Ya, kalau nggak ada masa depan, ya artinya keberlangsungan hidupnya nggak ada. Itu juga artinya dia harus masuk pit stop, harus diperbaiki. Lalu kemudian ada lagi bahwa sekitar orang yang di seputarannya tidak percaya lagi kepada dia. Ada banyak orang yang sudah tidak percaya kepada dia lagi. Sehingga apa? Kalau orang yang nggak percaya kepada dia kan, artinya kan kehidupannya akan merosot. Makanya dia juga harus direhabilitasi, dibina. Nah, apa itu pit stop? Ya, apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi itu adalah pemulihan. Pit stop buat saya itu seperti pecandu narkoba diibaratkan sebuah mobil yang berjalan, yang kencang, mobil balap yang melalui trek balap mobil yang begitu cepat sekali karena kehidupan pemakaian narkoba mereka, sehingga hidup mereka itu seperti melelahkannya luar biasa. Seperti mobil yang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, berputar-putar beberapa kali putaran. Sehingga maka suatu saat mobil itu harus masuk ke pit stop. Harus masuk untuk berhenti sejenak dan diperbaiki. Ya, diperbaiki sampai dibina, sampai dipulihkan, sehingga seluruh kehidupan itu menjadi baik dan dipulihkan dan kemudian siap untuk berjalan kembali dalam kehidupannya. Jadi penting sekali kita melihat bahwa rehabilitasi itu tidak buruk, ya. Rehabilitasi itu adalah sebuah pemulihan yang memang disediakan bagi kita. Jadi mari buat saya pribadi kita harus mengukur apakah seseorang itu harus direhabilitasi atau tidak. Itu dilihat bagaimana kualitas kehidupannya. Apakah orang itu masih dalam keadaan yang biasa-biasa, pemakaian biasa, atau pemakaian yang cukup berat. Saya rasa itu ya, Mr. X yang menjadi jawaban dari saya. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Siap. Cukup Bang Yasen. Terima kasih banyak atas jawabannya, atas penjelasannya. Ya. Baik. Terima kasih Mr. X, di waktu yang singkat ini kiranya menjadi jawaban buat kita. Supaya orang-orang yang di luar sana boleh mendengarkannya dan kemudian mendapatkan solusi. Baik, oke, sampai jumpa. Saya tunggu ya. Terima kasih buat sampai kita jumpa. semua. Terima kasih. Salam Rumah Pemulihan di Hope. Salam. Baik, sampai jumpa.